Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat mengerjakan tugas dari mata kuliah ASD, yaitu struktur data, algoritma struktur data. Di sini saya mempunyai tugas yaitu mengenai sorting. Langsung saja kita masuk pada laman Visualgo.net. Visualgo.net. Untuk memulai sortingnya. Visualgo.net untuk memulai sorting. Kita pilih pengurutan atau sorting. Yang pertama yaitu bubble sort. Di sini sorting terdiri atas 8 macam sort, yaitu yang pertama bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, random quick sort, counting sort, and then radix sort. Yang pertama, langsung saja kita pada bubble sort. Apa itu bubble sort? Yaitu metode pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini angka 3 dan 44. Dia akan melakukan perbandingan dengan angka 3 dan indeks pertama dan indeks kedua sampai indeks seterusnya, sampai dari bilangan tertinggi dari bilangan terkecil ke yang terbesar. Langsung saja kita sorting atau urutkan. Dia akan melakukan proses sort dari angka terkecil ke yang terbesar ya. Langsung saja kita pada flowchartnya. Sini kita membuat deklarasi, yaitu nama variabelnya itu panjang, koma, i, kita inisialisasikan name J. Oke. Kemudian kita input yaitu panjang. Oke. Kemudian kita deklarasi lagi nilai panjang. Oke. Kemudian kita melakukan perulangan for, di mana i dimulai dari 0 sampai dengan panjang kurang 1. Oke. Kemudian kita input nilai i.
Oke. Kemudian kita for lagi, menggunakan berulang for lagi, yaitu i, mulai dari 0 sampai dengan panjang kurang 1. Oke. Kemudian kita melakukan berulang for lagi dengan variabel yaitu j, dimulai dari 0 sampai dengan panjang kurang 2. Oke. Kemudian kita melakukan kondisi di mana nilai j lebih besar nilai j ditambah 1. Oke. Kemudian kita buat deklarasi yaitu temp. Oke. Deklarasi lagi segmen ya, kita buat segmen variabel yaitu temp sama dengan nilai j. Oke. Kemudian kita segmen lagi nilai j sama dengan nilai j tambah 1. Nilai j tambah 1. Oke. Kemudian kita segmen lagi, satu kali lagi, yaitu double delete nilai j ditambah 1 sama dengan temp. Oke. Kemudian kita buat lagi berulang for variabel di mana bentuknya adalah i 0 sampai dengan panjang kurang 1. Oke. Klik oke. Kemudian kita output yaitu nilai i. Kita hilangkan ya centangnya. Oke. Coba kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diminta untuk memasukkan panjang arraynya yaitu 6. Misalnya 6, yaitu saya masukkan cara acak ya. Oke. Dia kan berurut, yaitu saya masukkan tadi ada 6, 3, 2, 5, 1, 6, 7. Dia akan terurut dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mungkin itu saja untuk flowchartnya. Kita masuk pada programnya. Yaitu array list.
bertipe integer. Kita beri nilai, variabelnya nilai new array list. Titik koma. Kita input menggunakan scanner scan sama dengan new scanner system in titik koma. Oke. Di sini kita buat dulu komentarnya, yaitu input panjang array. Oke. Kemudian in panjang kan sama dengan scan dot next in. Kita menggunakan next in karena tipe datanya integer. Kita buat perulangan for. Di sini 10 diganti dengan panjang. Kemudian kita sort lagi, kita buat komentar yaitu index k kemudian kita angka. Kemudian in scan next in titik koma. Oke. Kemudian kita sort ya. Sort yaitu saya lupa menambahkan nilai. Jadi angka ya. Kita sort nilai. Oke. Kemudian kita buat perulangan for lagi. Kemudian 10-nya kita ganti dengan nilai dot sys. Oke. Kita buat perulangan lagi dengan 10 diganti dengan nilai dot sys kurang 1. Di sini kita buat kondisi jika nilai get
J nilai dot get J. Kemudian ilm sama dengan nilai get underscore J. Oh salah, astagfirullah, saya lupa pakai anu. Kemudian nilai J J nilai dot get J tambah 1. Nilai dot set J ditambah 1 temp. Kita sort nilai, coba kita print. Bismillahirrahmanirrahim. Klik kanan run file. Input panjang array masuk ke panjangnya misal 6. Saya masukkan secara acak ya. Ini data yang belum sorting 352414, dan ini data setelah di sorting 1234445. Mungkin itu saja untuk bubble sort, cukup simple. Kita lanjut pada selection sort ya. Selection sort dia mengurutkan data dari yang terkecil ke yang tertinggi. Coba kita urutkan atau sort yang akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Dapat kita lihat langsung saja kita pada flowchartnya. Kita Ctrl N. Oke. Kita buat deklarasi.
integer, yaitu panjang i. Oke. Kemudian kita buat inputan panjang. Salah inputannya guys. Input yaitu nama variabelnya panjang. Oke. Kemudian kita buat deklarasi lagi. ARR, kita menggunakan variabel namanya yaitu ARR, yaitu panjang. ARR, nama variabelnya itu ARR dan hasilnya adalah panjang. Kemudian kita buat perulangan for, yaitu variabel i dimulai dari 0 sampai dengan panjang kurang 1. Oke. Kemudian kita input i. Oke. Kemudian kita buat lagi kondisi perulangan for, yaitu yang variabelnya i mulai dari 0 sampai dengan panjang kurang 2. Oke. Kemudian di sini kita buat deklarasi yaitu min. Oke. Kemudian kita buat min i, segmen min sama dengan i. Oke. Kemudian kita buat perulangan for sini, yaitu j mulai dari 1 ditambah i, yaitu panjang kurang 1. Oke. Kemudian saya belum import ya guys. Ada yang terlupa. Di sini saya lupa taruh ya kondisi if. Belum di sini
kita buat kondisi if, yaitu ARR J min. Oke. Kemudian di sini kita buat segmen, yaitu J min sama dengan J. Oke. Kemudian kita buat perulangan if, yaitu J min tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian kita buat deklarasi, yaitu temp. Oke. Kemudian kita buat segmen yaitu temp sama dengan ARR I. Oke. Oh, astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Salah ya guys. Double tanda. Kemudian kita buat lagi perulangan segmen di sini, yaitu RI sama dengan ARR J min. Oke. Kemudian kita buat lagi perulangan, bukan perulangan ya, segmen. Satu kali lagi segmen dengan nama variabel ARR J min sama dengan temp. Oke. Oh, saya lupa balas sikunya. Oke. Kemudian di sini kita buat perulangan for ya. Perulangan for yaitu dengan nama variabel i mulai dari 0 sampai dengan panjang kurang 1. Oke. Kemudian kita buat lagi output ya. Output ARR kita hilangkan new line-nya. Oke. Coba kita run. Kita masukkan panjang arraynya itu 5. Misal saya acak ya, masukkan nilainya. Oke. 5, 3, 2, 4, 1, 5. Dia akan setelah disorting yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin itu saja untuk selection sort. Kita masuk pada algoritmanya, programnya. Kita buat project.
Java class, yaitu Sebastian sort atau Celestion aja, tidak apa-apa. Finish. Oke, di sini kita bisa copy ya anunya, perintahnya kita bisa copy, kita copy aja ya. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Kita sesuaikan dulu coba kita jalankan run file. Masukkan panjang array, misal panjang arraynya 5 ya, indeks ke 1 saya masukkan secara acak ya guys. Kemudian 1, kemudian 3. Ini datanya belum di sorting, sudah di sorting ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin untuk selection sort, mungkin untuk selection sort sampai di sini berikut programnya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian di sini kita masuk pada insertion short ya. Insertion short yaitu metode pengurutan dengan cara membandingkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya. Langsung saja kita short. Yang akan membandingkan dua data. Oke, langsung saja kita masuk pada flowchart-nya. Di sini saya sudah membuat flowchart dari insertion short. Tidak cukup sulit. Coba kita jalankan. Kita diminta untuk masukkan panjang n-nya. Misal 6, 2. Saya masukkan secara acak ya. Ini datanya sebelum sorting, dan ini hasil sortingnya 22, 44, 6. Langsung saja kita pada
programnya. Coba di sini saya sudah membuat programnya, dapat kita lihat. Tentu saja kita run file, ke kanan run file. Panjang array misalnya 5, index ke 0, 3, 4. Saya masukkan cara cek ya guys. Oke, ini datanya sebelum di sorting 34, 1, 2, 6, dan datanya sesudah di sorting 1, 2, 3, 4, 6. Langsung saja, mungkin ini saja program untuk insertion sort. Langsung saja kita masuk pada merge sort. Merge sort yaitu membagi data dalam dua kelompok, yaitu S1 dan S2 yang tidak terreason. Coba langsung saja kita sort, ya, ke membagi dua data, kemudian dia melakukan sorting, ya. Dapat kita lihat Oke, langsung saja kita pada flowchart-nya. Merge sort. Di sini saya sudah membuat flowchart dari merge sort. Di sini ada merge, cukup banyak ya flowchart-nya dan merge sort-nya. Langsung saja kita pada programnya. Di sini saya sudah membuat program dari merge sort. Ini cukup banyak ya guys. Langsung saja kita run dengan masukkan panjang array, ya, misal 6 ya, 3, 4, 6, 2, 1, 5. Oke, ini array sebelum merge sort, belum disorting ya. Setelah disorting dia akan terurut dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mungkin itu saja untuk merge sort. Langsung saja pada quick sort.
Quickshort yaitu pengurutan data menggunakan teknik pemecahan data dengan membagi partisi-partisi. Algoritma ini mengambil datanya secara acak lalu menyimpan semua elemen kecil ke terbesar. Langsung saja kita short. Dia akan membagi dari elemen terkecil ke yang terbesar ya. Dapat kita lihat akan membagi ke yang kecil dan ke yang terbesar. Dia akan membagi mungkin untuk quickshort-nya langsung saja kita pada flowchart-nya. Flowchart-nya yaitu quickshort. Di sini saya sudah membuat flowchart dari quickshort. Ini adalah mainnya dan ini partisinya. Cukup panjang. Ini adalah quickshort-nya. Langsung saja kita pada NetBeans. Quickshort. Di sini saya sudah membuat program dari quickshort. Langsung saja kita run file dengan cara klik kanan run file. Ini nilai input random yaitu 6, 10, 38, 13, 9, 30. Ini belum di sorting ya. Setelah di sorting yaitu 6, 10, 13, 30, 38, 49. Mungkin itu saja untuk quickshort. Kita masuk pada random quickshort, yaitu sama seperti quickshort, membagi beberapa partisi. Langsung saja kita short proses pengerjaan random quickshort. Dia akan mengumpulkan data ya dari langsung saja kita masuk pada flowchart-nya. Di sini saya sudah membuat flowchart dari random quickshort. Ya. Random quickshort. Ini ada partisi. Tidak terlalu mudah. Hampir sama dengan quickshort ya. Langsung saja kita pada programnya. Langsung saja kita pada programnya. Saya juga sudah membuat program dari random quickshort. Tidak terlalu panjang. Langsung saja kita run file. Masukkan panjang array, misal panjangnya itu 10 ya. 10 sangat 7.
13, 10, 9, 3, 5, 8, 6. Nah, ini nilai input yang saya masukkan belum tersorting, dan ini adalah hasil sortingnya, yaitu 4, 6, 3, 8, 9, 10, 12. Mungkin itu saja untuk random quick short. Langsung saja kita pada counting short. Counting short merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Langsung saja kita short. Dia akan menghitung kemunculan dari setiap array. Dia akan menghitung. Mungkin langsung saja kita pada flowchart-nya. Di sini saya sudah membuat flowchart dari counting short, cukup panjang. Kita juga dapat melihat programnya ya di sini. Langsung saja kita pada programnya, yaitu counting short. Di sini saya juga sudah membuat program dari counting short. Langsung saja kita run, klik kanan, run file. Masukkan panjang array, misal 5. Indeks ke 0 yaitu 2. Indeks ke 1 yaitu 1. Indeks ke 3 yaitu 4. Indeks ke 3 yaitu 2. 3. 6. Ini data yang saya masukkan sebelum di shorting, yaitu 2, 1, 4, 3, 6. Sesudah di shorting yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Mungkin itu saja untuk counting short. Langsung saja kita pada radic short, yaitu mengatur pengurutan nilai tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan. Dia tidak melakukan perbandingan pada data yang dimasukkan. Langsung saja kita pada shortnya, ya kan? Langsung saja kita pada flowchart-nya, yaitu radic short. Di sini saya sudah membuat program dari radic short. Cukup panjang ya. Cukup panjang dan sangat panjang. Langsung saja kita masuk pada programnya.
Di sini saya juga sudah membuat program dari Radix Short. Langsung saja kita run, Ctrl K, klik kanan, run file. Nah, ini datanya sebelum di sorting sangat tidak berurutan ya guys. Setelah di sorting, ini setelah di sorting dia akan berurutan. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan untuk sorting. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.